Kalau kita tidak betul-betul memiliki keimanan yang sungguh-sungguh, kalau kita tidak betul-betul yakin terhadap janji-janji Allah, mikir-mikir. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini, Bapak, orang yang istiqomah, teguh melaksanakan aturan agama, itu kadang-kadang dicelatu oleh masyarakat, tidak disenangi masyarakat. Sing ekstremis, radikal, apa mana? Di sini resikonya. Nikmat sekali saja. Itu hanya ditujukan pada orang takwa. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah. Kalau kamu tidak bertakwa, ya tidak akan kena janji ini. Janji ini hanya diberikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Jika kamu bertakwa oleh Allah. Jika kamu tidak bertakwa, ya tidak akan dapat ayat ini. Apa kata Allah? Yas'alu furqana. Allah akan memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan mana hak, mana batil, mana perintah, mana larangan, mana agama, mana adat, dan seterusnya. Kalau kita itu benar-benar bertakwa oleh Allah, insya Allah tidak akan bingung. Iki agama apa adat, iki hak apa batil, ini perintah atau larangan, tidak akan bingung dan tidak akan keliru insya Allah. Syaratnya jika kita bertakwa. Tetapi kenyataannya masih banyak orang-orang yang mengaku beriman, dan bahkan orang beriman diperintah takwa, dia bertakwa, tapi masih salah di dalam memahami ajaran Islam, sehingga dia masih saja mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Berarti belum dapat furqan, belum punya kemampuan untuk membedakan mana hak, mana batil. Yang berarti juga takwanya tanda tanya. Wong Allah menjamin jika kamu bertakwa, Allah pasti memberikan furqan, kemampuan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ditambah lagi Allah melarang kepada kita, jangan kamu mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Kamu punya kemampuan untuk memisahkan. Nih hak, ini batil. Ada satu garis yang tegas. Hak, batil. Dan kemudian Allah mengatakan jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Wa taktumul hak, jangan kamu sembunyikan, jangan kamu tutup-tutupi yang hak itu. Padahal kamu mengetahui. Disinilah Ibu Bapak diperlukan satu keberanian. Diperlukan satu keberanian. Memang tidak gampang. Tidak gampang. Kalau kita tidak betul-betul memiliki keimanan yang sungguh-sungguh, kalau kita tidak betul-betul yakin terhadap janji-janji Allah, mikir-mikir. Kenapa? Karena dalam kehidupan ini, Bapak, orang yang istiqomah, teguh melaksanakan aturan agama, itu kadang-kadang dicelatu oleh masyarakat, tidak disenangi masyarakat. Sing ekstremis, radikal, apa mana? Di sini resikonya. Padahal jelas orang takwa itu diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Yang hak jelas, yang batil jelas. Ditunjang dengan ayat yang lain, kita ini dilarang oleh Allah mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Jadi garisnya jelas. Surat 2, 42. Nah, biar runtut ini kelanjutannya. Surat 2, 42. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamun. Iya, monggo. Dua, 42. Ya. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui. Nah, jadi 8:29 Allah memberi kemampuan kepada kita.
Kemampuan apa? Membedakan mana yang hak, mana yang batil. Katakanlah ini kelompok hak, kelompok yang hak, ini kelompok batil. Kita harus punya satu garis yang jelas. Saya orang yang bertakwa diberi kemampuan oleh Allah untuk mengetahui ini hak, ini batil. Ya. Jadi kalau orang tidak bisa membedakan ini, berarti takwanya masih diragukan oleh Allah. Berdasar 829. Intatakumloha yas'ala furqana. Jika kamu bertakwa oleh Allah, niscaya Allah akan memberikan kemampuan padamu untuk membedakan mana yang hak dengan mana yang batil. Kita harus tahu hak, batil, halal, haram, perintah, larangan, agama, adat. Harus tahu betul. Jangan sampai yang bukan agama dianggap agama. Jangan sampai yang larangan dianggap perintah. Jangan sampai yang haram dianggap halal. Garis harus jelas. Hak, batil. Setelahnya kita tahu dengan garis yang tegas ini, maka diperkuat dengan ayat ini yang baru dibaca tadi. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur aduk yang hak dengan yang batil. Susu sebelanga dikasih indrin sak tetes gimana? Rusak. Nyata peribahasa Indonesia mengatakan itu. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Barang yang hak dicampur yang batil, rusak yang hak. Oleh karena itu balik pada 2:42. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Perintah berikutnya, wa taktumul haq. Jangan kamu sembunyikan. Jangan kamu tutup-tutupi yang hak itu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu. Jadi kalau kita itu tahu kebenaran, jangan takut mengatakan kebenaran itu. Resiko ya, Pak. Iya, kira-kira bener ya, menyampaikan kebenaran itu resiko ya. Yang tidak resiko itu kalau bunglon, Pak. Bunglon. Ya. Ketemu abang melu abang, ketemu hijau tadi hijau. Bunglon itu aman, ya aman sekarang. Tapi nanti di akhirat bunglon-bunglon itu akan dibakar dalam neraka itu. Karena orang tidak punya pendirian. Munafik itu. Bahasa politiknya bunglon, bahasa agamanya